Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam literasi. Kembali lagi bersama kita di Literasi Channel, yang mana kita akan menggelar lomba menulis setiap minggunya dengan tema yang berbeda dan hadiah yang berbeda pula. Nah, kali ini kita sudah memasuki event giveaway lomba menulis yang keempat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kita. Yang sedang berlangsung ataupun dalam proses penjurian, yakni giveaway yang ketiga, yaitu lomba cerita foto. Dimana lomba cerita foto itu dikirimkan di Instagram Literasi Channel, yaitu @lomba_menulis2020. Nah, di giveaway yang ketiga ada sebanyak 8 peserta yang mengirimkan buku favoritnya, fotonya, dan review buku tersebut. Di 8 orang itu sudah melengkapi persyaratannya, yakni dengan cara melakukan tag giveaway 3 Literasi Channel dan juga tag Literasi Channel. Kemudian besok Literasi Channel akan mengumumkan pemenang dari giveaway ketiga ini. Adapun 8 orang pengirim giveaway ketiga ini, yaitu yang pertama Keza Felis dengan buku Melogram. Nah, adapun reviewnya kita bacakan ya. Hola guys, apa sih judul novel favorit kalian untuk saat ini? Kalau aku masih suka banget sama Melogram. Seperti yang pernah aku ungkapin di video review waktu itu, Melogram ini novel yang energik banget. Novel karya Kak Lan Azim ini adalah salah satu novel yang bisa bikin aku nangis sejadi-jadinya. Kisahnya nggak bisa dilupain sampai sekarang. Penataan alurnya sangat rapi dan gaya bahasanya mudah dipahami. Kental akan ciri khas Kak Lana. Melo adalah nama band dari Gram, singkatan abjad awal dari Gibran, Rozi, Awan, dan Melody. Novel Melogram mengajarkan untuk bersikap baik pada semua orang. Mereka bahkan memperlakukan sahabat seperti keluarga. Gram memberikan cerminan untuk saling tolong-menolong dan mengesampingkan keegoisan, walaupun semuanya perlu pengorbanan. Kalau kalian pengen banget upgrade semangat, Melogram cocok jadi contoh dan pemantik diri. Setelah baca novel ini, aku jadi mikir kalau setiap keinginan, walaupun itu sulit dan tampak mustahil, pasti bisa terwujud selama mau berusaha. Impian harus diperjuangkan, bukan ditakuti. Apalagi kalau bisa menemukan partner untuk saling mendukung bersama untuk sukses. Jangan mau hebat sendiri. Kisah cinta dalam novel ini relate dengan kehidupan nyata, mengajarkan pembaca agar bersikap terus terang sebelum terlambat dan menyisakan penyesalan. Gak bisa dilupain kisah Gibran dan Melody yang menguras air mata. Pokoknya novel ini super baper dan menginspirasi. Auranya beda banget. Kalian harus merasakan energi positifnya. Jadi yang lagi jenuh dan lelah dengan perjuangan mencapai mimpi, atau lagi gak akur dengan teman Melogram, cocok buat dijadikan referensi supaya kalian nggak berkubang di titik hitam. Itulah sebabnya aku masih merekomendasikan novel ini buat kalian. Kisah cinta, pengorbanan, perjuangan, mencapai impian, persahabatan, serta nasihat dari penulis bisa ditemukan di dalamnya. Tidak ada unsur menggurui, tapi hati kecil kalian pasti akan tersentuh. Demikian review dari pengirim pertama, Keza 236_Queen atau Keza Felis. Nah, adapun pengirim lomba cerita foto yang kedua, yaitu Carlina 18. Artinya Carlina ini merupakan anak farmasi. Dia mengulas buku tentang obat-obatan, yaitu Farmakop Indonesia.
Assalamualaikum semua. Di sini aku mau jelasin nih tentang buku yang aku pegang ini. Pasti kalian udah tahu dong, apalagi untuk jurusan yang sama dengan aku. Yaps, ini adalah buku Pharmacop Indonesia, buku favoritku di kampus. Buku ini bagus banget buat kita yang belum tahu tentang farmakokinetik, farmakodinamik, termasuk zat apa. Dan di sana kita tahu ikatan pembuat obat dengan apa saja. Karena bukunya menjelaskan tentang kandungan dalam suatu kimia atau herbal yang digunakan untuk suatu obat. Buku yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI ini lumayan terkenal loh. Selain bukunya bagus untuk ilmu pengetahuan, buku ini juga bagus banget buat kalian yang mau tahu bahan-bahan obat. Nah, buku yang aku pegang adalah buku Pharmacop edisi 5 jilid 1. Buku ini terdiri dari Pharmacop 3, 4, dan 5. Banyak banget bukan? Selain tebal, mereka juga berkesinambungan. Seneng banget sama buku ini. Buku ini favorit banget buat aku. Selain membantu, buku ini benar-benar bagus banget. Misalkan ketika ada praktek farmasetika. Nah, buku ini andalan banget buat aku bawa. Karena lebih baik mencari di buku daripada di internet. Buku adalah pengetahuan segalanya. Jadi kalian generasi milenial sekarang harus banyak baca buku. Buku Pharmacop adalah buku yang membantu banget anak farmasi dalam mengamati suatu obat. Jadi aku saranin banget, walaupun kalian tidak farmasi tapi ingin tahu mengenai obat, ya Pharmacop lah jawabannya. Karena kita juga harus tahu kan obat apa yang kita konsumsi, apa saja kandungannya dan asalnya dari mana. Nah, cukup bermanfaat review dari Carlina karena dia menjelaskan tentang buku yang membahas tentang obat-obatan dan dikonsumsi pembacanya oleh anak-anak farmasi. Pengirim peserta giveaway yang ketiga ada Fadia Farisa dengan judul buku My Impress, penulis Sakya Lingga. Oke, mungkin alasan saya akan menjadi hal yang panjang untuk diceritakan. Saya berharap kalian gak bakalan bosen dengerin ini. 2 paragraf di atas adalah sepenggal memori dalam diari yang saya tulis. Bertahun-tahun yang lalu sulit menceritakan bagaimana saya bisa keluar dari dalam lingkaran setan itu. Meski pada dasarnya semua manusia tak ada yang sempurna. Awal mengenal buku ini tepatnya tahun 2018 lalu. Saya awalnya merasa tidak tertarik dengan dunia pernovelan. Saya hanya sering membaca cerpen dan gratisan saja. Asal saya menginstal aplikasi cerpen dari Google Play Store guna mengisi hari yang tanpa teman. Lambat laun, sepi tersebut berhasil membuat hidup saya kian mengenaskan. Saya ingin mencari pelarian, mengeluarkan segala unek-unek tentang sesuatu hal yang tak bisa saya gapai. Lalu, novel My Impress saya temukan di Wattpad secara tidak sengaja. Sayang waktu itu bukannya membaca, saya malah menyimpannya ke perpustakaan. Sangat lama saya mengenal penulisnya, malah dari cerita lain, judulnya My Mina. Dari itu saya sungguh-sungguh menyukai ceritanya, hampir mirip sama cerita di kehidupan saya sendiri. Tentang seseorang yang tak dianggap alay, memang saya. Terlalu mengumbar rasa sakit, tertawalah saya tak peduli. Ketika membaca kisah, awal saya mulai terinspirasi agar tidak mensia-siakan hidup. Tetap ada orang yang akan menerima meski hidup kita sekelam lautan tinta. Suatu dorongan entah mengapa membuat hidup saya berubah perlahan. Sebuah buku menjadi teman setia saya. Benar kata orang, tiada sahabat terbaik selain buku. Sangat saya rasakan pengaruhnya dan dampak positif bagi hidup. Itu merupakan review dari Fadia Farisa. Namun ini lebih ke menceritakan dia tentang efek dari buku yang dibaca, buku favorit yang dibaca Fadia Farisa tersebut. Nah, lanjut yang keempat ada Hans 9370. Assalamualaikum, salam literasif sahabat semua. Hans menulis buku berjudul Pesan-pesan Moral Umar bin Khattab radhiyallahu an. Terjemahan dari naskah aslinya Wasyaya Amiril Mukminin.
Penyusun Dr. Muhammad Ahmad Asyur. Penerjemah Ahmad Sunarto. Buku ini berukuran 11,5 kali 17 cm dengan tebal 160 halaman. Cetakan pertamanya di tahun 2000. Sesuai dengan judulnya, buku ini berisi kumpulan pesan-pesan moral dari Khulafaur Rasyidin, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah umat Islam yang kedua. Walaupun sudah terbilang lama usia terbit buku ini, namun isinya masih sesuai dengan perkembangan zaman milenial sekarang ini. Banyak petuah-petuah kehidupan di dalamnya, seperti berlaku adil, mengetahui perkara hak dan batil, dan harus mampu menegakkannya, berdoa dan sungguh-sungguh, bahkan sampai perkara hal menikah. Yang membuat saya suka kepada buku ini, isinya dapat menuntun kita agar berperilaku baik dan bijaksana, menghibur kita kala dirundung malam, juga menguatkan jiwa kita dari banyaknya godaan yang menghampiri di setiap kesempatan yang akhirnya selalu berujung penyesalan. Dalam buku ini, pesan-pesan moral itu sebanyak 75 pesan. Setiap satu pesan uraiannya pun tidak panjang-panjang sehingga kita tidak cepat jenuh membacanya. Uraian pesan moral ini kita buat menjadi caption di akun media sosial kita juga sangat menarik. Malah sepengetahuan saya jarang kumpulan pesan-pesan moral yang ada di buku ini dibuat jadi caption. Padahal bahasa pesannya keren-keren loh, begitu unik, bernafas dan menggugah. Sebagai salah satu contoh, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Wahai Bani Sa'ib, sesungguhnya kalian ini sudah lemah, karena itu menikahlah dengan orang-orang asing yang jauh." Pesan ini ada di halaman 120. Kira-kira apa ya maknanya para sahabat literasi? Itu salah satu buku favorit saya. Kalau teman literasi, judul favoritnya apa? Nah, Hen9370, akun Instagram Hen9370 ini membahas buku tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan dia mengatakan juga bahwasannya di dalam buku ini sebenarnya itu banyak kata-kata yang bagus untuk dijadikan sebuah caption, tapi jarang orang mengambil kata-kata dari sini. Nah, ini sangat menarik. Kalau ada kesempatan dan rezeki, kita dapat memberi buku yang direkomendasikan oleh akun Instagram Hen9370 ini. Kemudian yang kelima, ada akun Instagram GFC Street Library yang mereview dan foto dengan buku berjudul Centini, dalam kurung 40 malam mengintip sang pengantin, pengarang Sunardian Wirodono. Penerbit Diva Press, cetakan pertama di tahun 2009. Akun tersebut mengatakan dia speechless banget dengan buku ini karena selain riset yang panjang tentang budaya, adat istiadat Jawa, tata cara berkeluarga juga bersinggungan dengan agama, khususnya Islam. Menceritakan bagaimana pergumulan Tambang Raras dengan Syekh Among Raga. Pasti pembaca sudah berandai-andai jika yang dibahas dalam buku ini seperti Kama Sutra. Namun itu salah. Menurutnya, buku ini sangat terbantu dengan ilmu sabar dan unggah-ungguh dalam menempatkan diri sebagai seorang wanita, khususnya seorang istri. Buku berhalaman kurang lebih 500 halaman ini termasuk buku berat buat kalian yang bukan penikmat baca. Tetapi dari segi seorang yang haus ilmu dan pengetahuan, kita wajib menghatamkan buku berjudul Centini ini. Yang keenam, ada Firaziza, akun Instagram Firaziza mereview buku dengan judul Langit Masih Biru, pengarang Iva Afianti, penerbit Pustaka Al-Marwadi, ISBN 97938620333, ukuran 18 x 12, cetakan pertama di Juli 2005.
Alasan mengapa Vira menyukai buku yang berjudul Langit Masih Biru ini yaitu karena judulnya sangat menarik. Coba pikir, langit memang berwarna biru kan? Namun di sini ditambah kata masih. Itu artinya sampai kapan langit berwarna biru? Bagaimana jika langit tidak lagi berwarna biru? Wah, teka-teki yang berujung pertanyaan ya. Padahal buku ini sudah jelas pernyataan. Namun kenapa seakan-akan harus menjawab dari beragam banyak pertanyaan? Selain itu, ketika melihat daftar isi, disinilah letak istimewanya. Plot twist sih istilahnya, sebab judul dari buku ini ternyata diletakkan pada halaman ke-60 dan di urutan ke-7 dari 13 kumpulan cerpen Islami lainnya. Lanjut ya, lagi-lagi aku dikejutkan kejadian yang tak terduga. Buku ini benar-benar sukses dalam mengambil hati para pembaca. Dari 13 cerpen tadi, favoritku sih yang berjudul Putri Bulan dan Ripka Bertanya Tuhan. Penasaran dan tentunya menarik sekali kan? Inilah kejutan yang kumaksud, apalagi jika kamu sudah membacanya. Lebih terkejut lagi deh pokoknya. Intinya Vira Ziza mengatakan bahwa semakin kita baca buku berjudul Langit Masih Biru ini, kita akan hanyut saat membacanya dan terus berkeinginan untuk membaca buku tersebut. Dan ini sangat menarik bagi kalian yang ingin menanam jiwa baca buku yang lebih banyak, atau kalian ingin mengupgrade passion membaca kalian. Nah, pengirim lomba cerita foto yang ke-7 ada akun Instagram natsvika.isc. Dia mereview judul buku karya Kak Maizan Khairun Nisa yang isinya penuh dengan konflik kehidupan yang sering dirasakan banyak orang, tentang sebuah mimpi, asa dan cinta yang dicapai dalam waktu yang beriringan, berhasil membuatku berpetualang ke dalam dunia fantasi yang seperti nyata. Bahasanya yang ringan juga disertai dengan istilah-istilah medis, memberikan banyak pengetahuan mengenai dunia kesehatan. Buku ini bukan hanya memberikan kesan fantasi kepada para pembacanya, tetapi juga memberikan edukasi untuk para generasi muda yang sedang berjuang meraih mimpi dan harapan. Banyak pesan dan hikmah yang dapat dipetik dalam cerita di buku ini. So I feel very grateful to be able to read such an amazingly inspiring book. Janji kita bukan di bawah sumpah hipokrit. Janji kita lebih dari itu, sebuah janji makhluk pada penciptanya. Nah, dan yang terakhir Zainab Pril. Nah, sebelum mengirimkan karyanya, review bukunya, dia sempat melakukan pertanyaan di akun Instagram lomba_menulis 2020, apakah boleh fotonya itu ditutupi oleh buku wajah pengirim. Kami mengatakan pada saat itu sekreatif mungkin membuat fotonya. Kalaupun harus ditutup wajahnya, bagi kami tidak masalah, karena mungkin itu adalah keyakinan dari si pengirim. Kami tidak bisa menghalangi keyakinan yang dimiliki oleh si pengirim. Namun kami ingin agar menyemarakkan literasi negeri dengan menggelar perlombaan-perlombaan ini. Adapun buku favoritnya yaitu berjudul Ya Allah Izinkan Aku Pacaran, pengarang Ahmad Rifairifan, penerbit @Quanta Books. Dia menuliskan, kalau ditanya tentang buku favorit sebenarnya banyak banget sih, cuma buku ini yang favorit pakai banget. Gimana enggak, aku yang penyuka buku tentang motivasi Islam, pas ketemu buku ini tuh langsung gimana ya, cover dan judulnya berhasil menarik perhatianku. Judulnya sih menarik banget. Ini buku non fiksi yang inspiratif banget, cocok buat anak muda yang sering iri lihat uwu-uwu, buat yang kamu yang ingin menguatkan hati untuk tetap sendiri sampai sah.
Buku dengan tebal 181 halaman ini memuat 49 cerita yang bikin kita nggak bosan buat membacanya. Karena ini buku dilengkapi dengan gambar ilustrasi kartun yang menarik. Layoutnya pun berwarna. Nah, itu salah satu buku favorit dari Zain April, yang mana dia sering membaca buku-buku yang bernuansa Islam. Dan dari sekian banyaknya buku yang bernuansa Islam, favoritnya yaitu judul Ya Allah Izinkan Aku Pacaran. Nah, demikian 8 peserta yang mengikuti giveaway 3 lomba cerita foto di Instagram dengan tema Aku dan Buku Favoritku. Sedikit sih yang mengikuti lomba cerita foto ini, tapi kita tidak pernah melakukan penambahan waktu dan juga tidak pernah menunda pengumuman event, pengumuman lomba, dan pengiriman hadiah. Oleh karena itu, subscribe terus Literasi Channel agar kita terus memberikan dan menebar manfaat di sosial media dan untuk menggiatkan literasi negeri. Demikian kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam literasi.